keyakinan kelas ditulis di sini. Ibu dikasih satu-satu, lalu dibacakan ke depan satu-satu, lalu ditempel di papan tulis. Ngerti? Coba tulis. Ibu dikasih satu-satu. Keyakinan kelas. Tulis. Tadi apa yang ada di dalam pikiran masing-masing. Jadi yang ada di dalam pemikiran apa aja tentang keyakinan kelas. Nanti dibaca ke depan satu-satu, lalu ditempel di papan tulis. Apa aja kesepakatan kita? Diisi satu aja. Diisi satu aja, lalu dibacakan ke depan. Ditulis satu aja. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita apa aja. Lalu yang udah boleh ke depan, lalu dibacakan, ditulis satu aja yang ada di dalam pikiran. Mulai tulis. Kesepakatan kita apa aja untuk di kelas 4. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya, lanjut. Bagus. Lanjut. Bagus, rapi. Ya. Bagus. Bawah. Boleh. Ya, lanjut.
Jadi berarti kita harus datang tepat waktu. Terus yang kedua, belajar sebelum dan sesudah. Berdoa dulu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalau ini sepakat, kita tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya CPG angkatan 7 dari Kabupaten Garut, yaitu dari SDN Simpel 5 dan juga merangkap di SDN Simpel 1, yaitu akan menjelaskan atau menerangkan tentang peningkatan kompetensi guru, yaitu pelatihan dan diseminasi budaya positif, yaitu di modul 1.4, yaitu tentang aksi nyata 1.4. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu tentang budaya positif. Dan modul 1.4 yaitu budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yaitu ada restitusi 5 posisi kontrol yang kita nanti selanjutnya akan dibahas. Yang kedua, restitusi segitiga, restitusi yang ada 3. Yang ke satu, perubahan paradigma belajar. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan gambar yang saya tampilkan di sini? Yaitu yang ke satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Coba yang setuju angkat tangan. 1, ya boleh. Yang tidak setuju? Yang ragu-ragu ada? Oh ya, boleh. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kita bahas di selanjutnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Setuju semua? Ada yang tidak? Setuju. Baik. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Sangat setuju. Berarti yang kedua sama yang ketiga berarti setuju. Baik, kita bahas satu-satu, yaitu yang ke satu. Masih pada atas. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi, menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, semua yang berbentuk hukuman positif ataupun negatif itu tidak boleh. Contohnya yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Malahan itu tidak akan mendisiplinkan anak karena akan menimbulkan trauma pada anak. Jadi anak berpikir akan semacam gimana ya, wah ini bisa dibully. Yang kedua, memberikan hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah juga menurut KHD salah. Salah. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak juga salah. Karena apa? Memberikan penghargaan kepada anak malahan tidak mendewasakan atau tidak disiplin dalam belajar. Saya pengen juara karena dapat penghargaan. Itu sangat salah. Jadi, apapun
hukumannya yang berbentuk hukuman positif, negatif, semuanya salah. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Kan penghargaan itu kan masuknya ke reward. Ya. Kan reward dan punishment itu harus selalu ada, Ya. diseimbangkan. Ya. Maksudnya kan di sini memberikan penghargaan seperti hadiah. Ya. Itu Atau pujian. Nah, kalau pujian boleh, tapi ada tapinya. Karena anak itu pengen dipuji. Jadi cukup dengan tepuk tangan atau jempol. Jadi memberikan suatu barang itu yang Tidak dibenarkan. tidak dapat dipahami sampai sebetulnya dalam Bagus komunitas sendiri mulai. Tapi bagaimana Bu kalau misalkan di acara kenaikan kelas ada bentuk Iya, penghargaan iya. juara, Oh iya. juara 1, 2, dan 3 diberikan Iya. bentuk Reward. reward. Iya. Gimana itu? Itu beda lagi. Jadi ini mah dalam hal pembelajaran proses atau dalam hal sehari-harinya. Proses KBM. Ya. Boleh dilanjutkan. Nah, di sini ada perubahan paradigma, yaitu ada A dan B, yaitu atau teman sebangku yang ada di samping ibu dan bapak. Coba pikirkan dengan sangat baik apa yang sangat berharga bagi Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, kemudian genggam yang sangat erat benda atau suatu tersebut dengan segala daya dan upaya. Buatlah kepala. Jadi buatlah kepala. Kita mempunyai barang atau di dalam pikiran kita atau hayalan, diingat-ingat barang itu disimpan di genggaman kita. Berharga. Jadi jangan ada orang lain yang membuka atau mengambilnya. Nah, yang kedua, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut dan bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap. Apa saja akan dapat membuka kepala tangan. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu silakan siapa yang mau yang mengepal tangan. Semuanya. Yang dikepal yang berbentuk benda, tapi dalam hayalan. Dalam hayalan. Dalam bentuk fisik benda, Ya. sesuatu filosofis. Benda yang sangat berharga. Berupa benda. Berupa benda. Boleh. Siapa? Pemikiran boleh. Pemikiran. Pemikiran boleh. Pokoknya benda yang sangat berharga. Boleh prinsip. Coba. Kalau saya pasti yang akan membukanya ya. Ya. Dari Bapak sama Ibu. Ya. Coba Bu. Siapa yang buka? Tidak, Bapak yang membuka. Oh ya. Nih, Bu, coba lepas. Tidak. Tapi Biasa dia Bapak emak. beri uang. Enggak butuh uang. Tidak uang, mungkin benda berharga lainnya. Sudah ada di Berlian. rumah, enggak. Berlian. Tidak. Kalau ibu kan pingin mobil, saya kasih mobil. Sudah punya. Alhamdulillah. Berarti coba Pak dengan erat atau dengan kencang buka, bisa nggak kepalanya? Wah, kuat sekali. Kuat sekali. Berarti Ibu benar tidak mau mengasih? Tidak. Siap. Oke Bu, orang sih benar di dia. Bisa dibuka? Kadang-kadang suka Bu tidak bisa. Kenapa Ibu tidak bisa dibuka? Nggak mau membuka kepalanya? Karena yang ada di tangan saya itu sesuatu yang sangat berharga buat saya dan orang lain tidak boleh mengambil dari Iya. Bagus. Berarti Bapak barusan katanya mau ngasih semuanya yang ada di Bapak, mau dikasih nggak? Aku tidak begitu yakin. Tidak Ibu, dengan prinsip Ya, tadi sesuatu yang ada yang paling berharga di saya ketika ada orang lain yang akan mengambilnya, saya tidak rela. tepuk tangan buat Ibu dan Bapak. Lanjut.
kita. Pak, siapa yang mau mengepal tangan? Bapak Jangan gitu. Tangan kaya. Cepat, siapa? Oh, bapak yang mengepal, ibu yang mengangkat. Tenaga dalam Bismillah. Punya Pak. Muka kayaknya bagus. Boleh. Ya pertanyaan saya nama. Coba tangan Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak dengan senang hati, dengan kerelaan bisa membuka Tangannya. jarinya di tangan Bapak. Iya, jadi. Malah bisa karayu. Gak apa-apa, yang penting jangan pakai Hai. HP. Kenapa Bapak bisa Secepat itu. Bapak secepat itu? Karena di genggaman tangan saya itu merupakan hal yang buat orang lain tahu. Oh, berarti contohnya Pak? Contohnya ketika di sekolah ada hal yang harus disampaikan, mestinya harus tahu semua. Iya. Transparan begitu Pak. Transparansi. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Ibu dan lanjut ke Sok Ibu serius. Nah, sekarang Ibu dan Bapak siapa yang mau mengepal tangan? Bapak, boleh. Saya ingin tahu Kak, kenapa tangan Bapak itu dikepalkan. Ingin tahu sekali. Ngarayu, ngagoma boy. Siap. Bisa beda dengan perasaan. Iya. Kenapa ingin sekali Bapak? Boy bisa ngagoma. Aduh, bapak tuh. Ada bapak tuh. Bisa bapak itu. Saya akan selalu kasih sesuatu yang menyenangkan, yang membuat Bapak semua bisa memenuhi kebutuhan Bapak. Bagaimana? Kalau perlu si biru digantiin. Mike. Kalau bisa buka silahkan buka. Kalau nggak bisa pasti nggak bisa buka. Bu. Bijaksana. Keras Pak. Ada barang-barangnya Bu. Tiga nama Kevin Kuat sekali katanya. Pak. Pina. Karena saya mah kayak Nah, berarti Bapak tidak bisa membukanya. Ibu tidak bisa membukanya, Pak. Jadi, kenapa Bapak nggak mau membukanya? Sesuatu berharga. Nah, iya Bu. Di dalamnya ada sesuatu yang berharga yang Iya. tidak bisa orang lain mengetahuinya. Tepuk tangan. Tidak boleh. Kalau ngomong tahu senene di situ. Membahas tentang perubahan paradigma yaitu pengepalan tangan. Lanjut, Pak. Nah, yang ke satu, apakah ada Anda membuka kepalan tangan Anda? Siapa yang membuka kepalan tangan? Bapak ini. Bapak ya. Kenapa Pak? Bisa dijelaskan alasannya membuka kepalan tangan yang sangat mudah sekali sama Bu Deis dibuka Tanpa dirayu. sesuatu tanpa dirayu. di kepala tangan saya itu ada sesuatu yang penting untuk diberikan kepada yang lain, terutama kaitannya dengan proses pembelajaran maupun keadaan di sekolah. Baik, bagus. Berarti itu tentang pembelajaran. Ya. Tepuk tangan Bapak. Nah, yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Nah, ini sama Ibu. Kenapa Ibu barusan sangat susah sekali walaupun sudah dibujuk dengan harta benda, malahan yang ada di diri Bapak mau dikasih ke Ibu enggak mau. Kenapa Bu? Bisa dijelaskan? Tadi yang membujuk saya itu saya kurang yakin apa benar dan diniatnya apa enggak. Oh iya. Yang saya pegang prinsip saya itu prinsip kebenaran. Selama saya merasa yang dipegang saya itu adalah benar, meskipun saya diiming-imingi dengan apapun, selama prinsipnya benar, saya insya Allah tidak akan memberikan kepada orang lain. Berarti mempunyai sebuah Prinsip. Iya. Tepuk tangan. Lanjut yang nomor 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Sebelum lanjut ke nomor 3, barusan Pak Iwan sama Bu Is yang mengepal tangan Pak Iwan, kenapa enggak dibuka? Dengan alasannya Ini Bu alasannya karena yang di kepala tangan saya adalah sesuatu yang boleh tahu hanyalah saya sendiri. jadi tidak dikasih tahu ke orang lain, di Ya, open bar. seperti itu.
Iya, Baik, tepuk tangan semuanya. Nah, yang ketiga, siapa yang mengendali atau yang mengontrol genggaman tangan itu? Apakah si pembuka atau diri kita sendiri? diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang dapat mengontrol. Boleh lanjut, Pak? Nah, yang barusan adalah menurut teori kontrol dari William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Barusan juga dikaitkan dengan kepalan tangan tadi, yaitu satu tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Jadi dalam tadi yang digenggam sama ibu sama bapak, bapak kekeh pengen buka tapi ibu tidak mau. Jadi sama juga sama kepada murid. Jadi tidak boleh memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi contohnya dalam hal belajar, ribut terus, kita harus bisa mengontrol murid itu sendiri, tapi mengontrol murid tidak bisa. Jadi kita harus saling memahami apa kondisi murid itu sendiri. Jadi kita harus melihatnya. Saat itu berbentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai, yang tidak disukai. Contoh, dalam hal pembelajaran, ada siswa yang sering mengacungkan tangannya pengen ke depan. Tapi ada juga yang disuruh malahan tidak mau, sampai ada yang menangis. Malahan besoknya tidak sekolah. Kebanyakan itu ada di kelas bawah. Nah, jadi jangan dipaksa, tapi harus dilihat kontrol diri kitanya juga sendiri kepada anak. Lanjut, Pak. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang dimaksud di atas yaitu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi sekarang harus berubah si A, tidak bisa. Malahan kebanyakan siswa kelas atas juga ada, baru 1 bulan mereka bisa berubah apa yang kita inginkan. Jadi jangan dulu dipaksa harus berubah, harus bisa. Contohnya tentang perkalian, si A harus bisa tiap hari dipanggil ke depan untuk mengerjakan atau ditanya perkalian, tapi anak itu belum siap atau belum bisa mengontrolnya. Tapi lambat laun kita adakan perubahan kepada muridnya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita lihat yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi murid jangan sekali-kali dikritik, dipersalahkan. Wah, ini mah gambarnya jelek. Jangan ada kata-kata mengkritik, karena itu akan menggagalkan siswa untuk berpikir panjang. Terus mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi minder, mengembangkan dialog diri yang
dengan kata-kata yang menyudutkan siswa tersebut, itu guru tidak bolehkan. Lanjut, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena sering guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Itu juga tidak boleh. Nah, itu seperti itu. Tidak boleh, apalagi itu malahan sangat ya. SD Lanjut, Pak. sadar diri. Tahu diri tapi tersadar-sadar. Nah, betul. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sangat tidak boleh. Wah, ini saya guru. Berarti murid harus A, B, dan C. Itu sangat, ya, itu tidak boleh. Menuntut untuk ditiru, untuk dihukum. Ya. Nah, dalam prinsip KHD atau Ki-Hajar Dewantara, murid itu adalah semacam yang harus kita dihamba atau kita yang menghamba kepada murid, bukan murid yang menghamba kepada kita. Kebanyakan di kita murid yang menghamba kepada guru, tapi sekarang dalam KHD guru yang menghamba kepada murid, yaitu seperti banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kayak A pengen A si murid, tapi itu tidak boleh. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Lalu pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi cuman seketika. Contohnya cuman waktu kelas 1 aja dia nurut kepada guru kelas 1. Atau sampai kelas 6. Tapi sudah keluar bakal diingat terus di pikiran mereka, yaitu nah ini guru ini yang memaksa saya harus gini, padahal saya pengennya ini. Dalam hal pembelajaran itu sangat tidak dibolehkan. Nah, dalam perubahan paradigma yang ke-1, yaitu menurut Elkopen, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Maksud perilaku Anda di sini perilaku kita sendiri, perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Maksud kerangka acuan kita, bagaimana cara membimbing kelas bisa didiskusikan dalam forum guru, yaitu seperti KKG. Terus ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi dalam hal ini diterangkan dalam garis besarnya, yaitu mengabdi kepada murid yang ke-1. Terus tentang kemajuan zaman dan alam. Ya, bisa Pak. Nah, untuk stimulus respon paradigma yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang stimulus responnya yaitu kebutuhan. Yang kedua, melihat sesama. Yang ketiga, kita bisa mencoba. Yang keempat, perilaku buruk yang dilihat sebagai sesuatu yang kesalahan. Yang kelima, bisa mengontrol. Yang keenam, mengontrol orang lain. Yang ketujuh, dapat
dengan bujukan, yang gagal, yang kedelapan model berpikir. Nah, realisasi stimulus respon ini yaitu yang ke-1 akan kebutuhan kita berbeda. Jadi di sini kita sama, tapi dalam hal kenyataannya kebutuhan berbeda. Yang kedua, melihat orang itu sama, padahal gambaran kita itu sangat berbeda. Contohnya, ibu kelas 1 sama ibu kelas 6 bakal berbeda cara penyampaiannya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Wajah pun berbeda. Oh iya boleh. Wajah pun berbeda. Yang keempat yaitu sebagai suatu kesalahan, yaitu yang disebut di sini, diterangkan di sini adalah perilaku memiliki tujuan yang berbeda-beda. Contohnya untuk guru kelas 1, pingin siswanya bisa cepat membaca. Calistung. Tapi untuk kelas 6 pasti tujuannya berbeda. Ingin semuanya lulus. Pengen nilai yang besar. Tuh. Ya. Berarti yang kelima, mengontrol saya. Ada yang bisa mengerti. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol. Contohnya tadi dalam kepalan tangan. Ibu yang mengepal tapi Bapak tidak bisa membuka walaupun udah sama bujukan. Terus yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang di sini tidak bisa. Sebenarnya. Ya. Yang ini bujukan gagal. Kalau yang ini kolaborasi dan konsekuen menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah. Dalam berpikir kita harus menang, dan menang. Kalau Kalah. ya ibarat gini, kemarin Bu Yeni sakit, tapi dalam pemikiran kita harus sehat. Insya Allah dalam tubuh kita pun merespon. Nah, kalau dalam ini menang atau kalah semacam perlombaan murid. Jadi ditanamkan kepada murid kita bisa. Insya Allah akan menang. Amin. Kesimpulan yang barusan, seorang bisa mengubah paradigma jika dia berpegang teguh ingin membuat perubahan menuju hal yang lebih baik. Dan setiap perubahan pasti akan menyebabkan sebuah paradigma kita juga bisa berubah. Siap untuk berubah? Siap. Oh, siap. Dia tadi nangantap ke budak merenang atas dikasihan ke piraku berubah. Nah, itu Bu. Siap berubah. Untuk siap berubah, kita mempunyai sebuah challenge atau sedikit biar ada pencerahan. Jangan sedikit, Bu. Jadi sistemnya gini, kalau kata saya gini berarti panjang, berarti ibu gini tangannya. Kalau kata saya gini, kalau pendek segini. Panjang, pendek. Berarti kita harus juga dengan positif, belajar positif untuk stimulus kita. Panjang, pendek. Berarti kita masuk ke paradigma belajar fokus. Kita coba. Panjang, yang fokus. Panjang, pendek. Jadi jangan melihat fokus ke depan. Berarti kita belum bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau melihat ke depan. Coba panjang, pendek. Ulangi lagi. Siap? Siap. Mengontrol diri sendiri, bukan melihat orang lain. Panjang, pendek.
mah durung panjang. Ada begini, guys. Yang positif yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universitas. Baik, terima kasih untuk tentang disiplin positif, yaitu menyusun dan membuat keyakinan kelas. Maksud menyusun dan membuat keyakinan kelas di sini yaitu pertama masuk ajaran awal, semester awal, kita harus menyusun dan membuat keyakinan kelas kepada murid-murid dengan cara kasih satu lembar kertas yang kecil buat keyakinan kelas untuk membiasakan kebaikan-kebaikan yaitu menurut segitiga restitusi. Contohnya keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama yaitu tidak memaksa. Contohnya datang tepat waktu. Jam 7.15 sudah ada di kelas. Itu harus disepakati oleh kelas, bukan oleh semua warga sekolah. Tapi di sini keyakinan kelas berarti sama kelas. Yang kedua, Perjanjian prakelas. ya bisa. Yang kedua yaitu tentang menyimpan buku pada tempatnya. Berarti sesudah maca tidak disimpan di meja. Yang ketiga bisa dengan apa lagi keyakinan kelas? Yang ketiga kebersihan kelas. Ya, betul, Jenny. Kebersihan kelas. Yang dimaksud dengan kebersihan kelas yaitu tidak ada sampah di dalam meja. Terus tidak makan pas waktu istirahat di kelas. Makan melapat. Jadi tiap pagi sebelum masuk kebersihan kelas itu harus ada yaitu adanya piket. Yang keempat apalagi keyakinan kelas yang sering diterapkan sama ibu dan bapak di kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Masih banyak. Contohnya absen bisa. Keyakinan kelas untuk bersama siswa. Jadi walaupun guru yang melanggar itu tidak boleh. Siswa yang melanggar itu tidak boleh karena sudah membuat keyakinan kelas. Contohnya berpendapat harus meminta izin dulu kepada guru. Saya berarti dengan acungkan tangan, tidak langsung menjawab. Itu malahan tidak boleh. Nilai kebajikan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, bahasa maupun latar. Nah, inilah contoh-contoh kebajikan universal yang menurut KHD. Yang ke satu, Ibo Priman, yaitu PYP, yaitu sikap murid. Sikap murid harus kita lihat. Apakah ada yang buruk? Kita tanya dengan baik-baik. Kalau ada yang salah, kita jangan mengejar. Contohnya gini, pas waktu upacara ada salah satu yang kesiangan. Nah, guru tidak langsung memberikan hukuman, tapi menanyakan dengan baik-baik. Kenapa bisa terlambat? Apa alasannya? Terus, guru juga memberikan toleransi. Seperti ibu juga dulu pernah kesiangan. Kemarin juga pernah kesiangan. Jadi, nggak boleh. Jadi, asal murid atau peserta didik akan berubah, kita juga harus dengan sikap toleransi. Yang kedua, rasa hormat. Yang keempat, integritas, mandiri, menghargai. Menghargai itu sesama antar agama, budaya, atau suku. Antusias dalam di kelas, menjawab tapi dengan mengacungkan tangan.
empati kepada teman rekan sekelas, yaitu ada yang sakit, kita bisa menengoknya langsung, itu termasuk empati. Keingintahuannya kenapa dia sakit, harus ada keingintahuan. Kreativitas, nah yang dimaksud kreativitas di sini yaitu di dalam kelas siswa aktif dalam hal pembelajaran, yaitu bisa membuat dengan metode-metode pembelajaran, kerjasama, percaya diri, dan yang terakhir hobi. Nilai-nilai kebajikan ada contohnya yaitu 9 pilar karakter yang ada di Indonesia yang kita tanamkan dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu 1. Cinta Tuhan dan segenap cintanya. Ciptaannya kita harus ingat terus. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Jadi siswa harus mandiri tapi harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Terus dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang dimaksud dermawan itu tidak selalu memberi, tapi membantu teman itu termasuk dermawan. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan. Bisa dijadikan murid sebagai pemimpin untuk masa depan. Jadi dilatih dari sekarang bahwa murid itu adalah seorang pemimpin, di dalam dirinya harus ditanamkan baik dan rendah hati, yang terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Untuk yang kebajikan universal, yaitu kebajikan universal mengarah ke profil pelajar Pancasila. Boleh? Nah, begitulah yang barusan disampaikan oleh Pak Iwan tentang restitusi segitiga, yaitu tentang menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Coba siapa yang memahami apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Sebagai kelas, Kalau sebagai kelas berarti kita Sebagai orang tuanya. bukan. sebagai guru yang memberikan pengetahuan, Ya. pengetahuan. Kalau sebagai keluarga, anak seolah-olah mendapatkan keluarga kedua. Iya. Selain di rumahnya sama orang tua, menjadi di sekolah guru adalah orang tua kedua bagi anak. Itu bukan istri kedua. Keluarga adalah di sekolah adalah sebagai keluarga yang kedua. Iya. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang telah disepakati di kelas, nilai-nilai umumnya adalah Masuk Kebersamaan, kedisiplinan, kedisiplinan, kebersamaan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kelas, yang terakhir. Nah, yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Bayangan kita tentang kelas ideal. terjalinnya komunikasi murid dan guru secara harmonis. Ya, lanjut di kelas. Lanjut Bu. Bayangan Bu Andi di kelas. Ya Bu. Apa bayangan kita tentang kelas? Bayangan kita di sana teh guru. Iya, kita sebagai guru dibayangkan di kelas yang ideal itu harus bagaimana? Jadi pintar, cerdas, kreatif. Ya. Ada interaksi Bu antara guru Ya, dan tadi muridnya. teh ya. Nah, itu yang termasuk dengan ideal. Ideal. Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi, kita ini mau jadi orang seperti apa sebagai guru kepada murid? Kita mau seperti apa? Kita Ya, kepada murid. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Abi guru tasnya itu banyak kamu itu guru atau Guru. Kita tentu guru. Guru.
sebagai panutan, tadi Taki Hajar Dewan Toro Tuturi Handayani. Sebagai panutan yang bisa dicontoh oleh anak murid. Iya. Iya. Terutama nilai-nilai luhurnya, nilai-nilai baiknya. Iya, berarti kita sebagai Orang yang menjadi bangsa panutan. Jadi panutan orang yang menjadi panutan kepada anak-anaknya sesuai tuntutan KHD. tuntutan KHD, dan juga kita juga harus menghamba kepada anak dan juga harus menjadi mengikuti zaman. Nah, sekian dan terima kasih, yaitu tentang budaya positif. Hari ini kita sampai di sini saja. Sampai sekian dulu. Terima kasih, salam dan bahagia, guru penggerak baju terus dan bisa dengan kata wujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrul Mia, guru kelas 3 dari SD Sumber. Setelah mengikuti kegiatan pengibasan tentang budaya positif bersama Ibu Imas Masrini, saya terinspirasi untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu melakukan keyakinan kelas bersama siswa di kelas, dan yang kedua melakukan segitiga restitusi untuk penerapan dan peneranan bersama siswa di kelas. Demikian tanggapan yang saya berikan setelah mengikuti kegiatan tersebut bersama Ibu Imas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Dahlan, guru PAI SDN. Tanggapan saya setelah mengikuti kegiatan pembahasan budaya positif yang dilaksanakan oleh rekan kerja saya, Ibu Imas Masrini SPP, terinspirasi untuk melakukan beberapa hal, baik membuat keyakinan kelas bersama peserta didik, kemudian introspeksi diri untuk melakukan kontroling terhadap peserta didik kelas, kemudian menerapkan segitiga restitusi untuk penerapan penerangan kepada peserta didik. Demikian tanggapan saya setelah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh There was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had started.